Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Pagi-pagi aku udah bangun. Aku ngapain ya? Aku mau nonton ah. Wah, ada film kartun aku nih. Asik. Hai, Kak Meme. Ya. Ngapain? Aku lagi nonton. Kok nonton? Kan sekarang kita mau sekolah minggu. Oh iya ya, hari ini sekolah minggu. Aku sudah mandi loh. Ayo, kakak mandi juga. Oke. Halo. Hai, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lausepu. Selamat pagi Lause Yentri. Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti baik seperti Lause. Iya Lause, hari ini Lause kita mau sukacita lagi. Kita mau beribadah bersama-sama. Iya Lause, sekalipun tetap lewat online, kita mau tetap memuji Tuhan. Baik. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mulai ya sekolah minggunya ya Lause Yentri. Iya, mari kita akan pujikan satu pujian. Kita mau katakan bersama-sama terima kasih Tuhan. Adik-adik, dengan sikap yang hormat, dengan sikap yang baik, kita menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Ya, mari adik-adik semua kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami kembali lagi datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami, memberkati kami sepanjang 1 minggu ini Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama masuk dalam ibadah-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, sehingga benar-benar hati pikiran kami terarah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Dari kita bangun tidur, kita beraktivitas setiap hari, sampai kita tidur lagi, Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Dia menyertai dan tahu setiap kamu. Tuhan juga sudah menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita bersama-sama, kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik tetap bersukacita, tetap berdiri. Kita mau bersama-sama, kita mau mendengar apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan buat kita? Dalam hidup kita mau dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan. Kita mau taat ya Lause ya. Iya, kita mau taat sama Tuhan, taat sama papa mama, taat sama guru kita. Ya. Kita mau taat kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita mau memiliki sikap yang baik juga dalam perkataan kita, dalam sikap kita, karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Yuk, kita menyanyi bersama-sama. Kita mau katakan pujian anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Oke, silakan duduk. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang baik, dengan sikap yang tenang. Kita mau pujikan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang, dia menyegarkan
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Lause. Selamat hari Minggu, selamat kita boleh berbakti kepada Tuhan. Kita boleh berbahagia lagi, sudah lama kita nggak ketemu. Lause ada melayani yang lain. Jadi kesempatan hari ini dapat boleh melayani adik-adik sekalian bersama-sama. Ini adalah anugerah Tuhan untuk kita boleh beribadah kepadanya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, meminta Tuhan memimpin kita agar kita diberikan rohnya yang kudus untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama hadir untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, firman-Mu mengajar kami, memberitahukan kesalahan kami, mengoreksi kesalahan kami, membimbing kami di dalam kebenaran, dan mendidik kami di dalam jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Berikan kami Roh-Mu yang kudus agar kami dapat menangkap firman Tuhan dan menyimpan dalam hati dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan agar kami dapat Tuhan melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Lause kami ke dalam tangan Tuhan agar apa yang Tuhan titip di dalam hati dan pikirannya dapat disampaikan dengan baik untuk kami sekalian. Dengarlah doa kami, karena kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, selamat pagi. Senang sekali ya dapat bertemu dengan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lebih dekat lagi, yaitu Tuhan adalah gembala yang baik, yaitu mengenal Tuhan dengan dekat. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan dekat? Yaitu kita dibantu ya, Alkitab memberitahukan kita siapa Allah itu, bagaimana dia Allah itu. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita bercerita tentang gembala yang baik. Nah, gembala yang baik ya, sebelum Lause lebih panjang menceritakan dulu apa itu gembala. Kalau gembala, seringkali adik-adik lihat di mana? Anak-anak lihat di mana? Di hari Natal. Yaitu ada gembala yang sedang jaga domba ya. Jadi adik-adik punya gambaran bahwa oh, gembala itu seperti menjaga domba-domba begitu ya. Kalau enggak, adik-adik kurang tahu apa sih gembala. Kenapa? Karena adik-adik sekalian tinggal di kota. Biasanya kalau dikatakan gembala, banyak anak-anak di kampung lebih mengenal. Karena di kampung tuh banyak sekali melihat domba-domba, banyak dilihat sekali hewan-hewan. Sehingga kalau dikatakan gembala, lebih kira-kira terbayang, kira-kira lebih tahu lah begitu. Tapi nggak apa-apa adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang gembala itu. Ya, gembala ini siapa sebenarnya? Nah,
ada gembala dua modelnya. Ada gembala yang benar, ada gembala yang nggak benar. Tapi apa sih tugas gembala ini, kita harus tahu dulu. Gembala ini tugasnya, tahu adik-adik? Coba, siapa yang tahu gembala ini tugasnya apa? Oke, mungkin ada yang udah ngomong di sana. Ya, ada yang benar ya. Jadi tugasnya gembala adalah menjaga domba, ya, membimbing domba, membawa domba makan, membawa domba minum air kalau haus. Kemudian kalau ada domba yang sakit, gembala merawat. Kalau ada yang kabur misalnya, sesat, gembala mencarinya, ya. Kemudian kalau ada yang lemes-lemes, malas-malas jalan, ayo si gembala dorong untuk jalan, ya, untuk pergi, untuk mencari rumput. Nah, setelah dan apalagi tugasnya gembala? Adik-adik tahu? Gembala ini ingat satu-satu dombanya. Siapa domba-dombanya itu dia tahu. Ini ada yang gemuk, ada yang agak kurus, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Semuanya gembala itu tahu itu, ya adik-adik. Domba-dombanya berapa ekor. Nah, domba yang benar itu, nah dia nanti waktu kalau seandainya mau membawa domba ini keluar, dia berdiri di pintu. Pintu mana? Pintu pekarangan domba-domba itu berada. Jadi dia berdiri di pintunya. Nah, nanti domba-dombanya akan keluar satu persatu. Ya, setelah kumpul semuanya, gembala di depan dan menggiringlah domba-domba itu pergi kemana? Ya, pertama pergi ke tempat padang rumput, kemudian pergi tempat air atau sungai, ya, sehingga domba-dombanya bisa pergi. Nah, kemudian itu adalah gembala yang pertama, ya. Ada itu gembala yang baik. Juga ada juga gembala yang kedua, yaitu gembala upahan. Ya, tadi gembala yang benar ya, yang mempunyai domba sendiri ya. Sekarang ini ada gembala upahan. Gembala upahan ini ada apa ya, Adik-adik? Adalah orang yang membantu menjagakan domba orang lain. Jadi domba-domba orang lain dia bantu jagain. Dengan catatan, waktu dia menjaga domba-domba orang lain, dia diberikan uang, upah. Jadi kalau ada upah, baru dia jaga domba-domba tersebut. Ya, baru dibawa pergi makan, baru bawa pergi minum, ya, dan kurang memperhatikan. Dia lebih banyak apa? Kalau dikasih uang baru dia perhatikan. Kalau enggak. Ah, ini gembala yang tidak baik. Ini gembala yang nggak benar, ya. Kalau ada upah baru jaga, nggak ada upah. Dan apalagi bedanya? Kalau gembala yang upahan ini, ya, tadi Lause mau sampaikan juga. Kalau waktu gembala yang benar itu sampai ke padang rumput, ya, tiba-tiba keluar binatang buas, itu gembala yang baik itu akan maju ke depan. Dia melawan siapa? Dia melawan binatang buas yang mau menerkam domba-dombanya. Ya, dia yang berhadapan. Ya, misalnya serigala mau mencakar dombanya, dia pakai tongkatnya lalu dipukul serigala tersebut. Akhirnya serigala itu kabur. Bahkan serigala itu bisa mati, adik-adik, ya, karena pukulan dari gembala itu, sehingga selamatlah domba-dombanya. Tapi kalau gembala yang upahan tadi, begitu ada kelihatan binatang buas, misalnya harimau, serigala, atau beruang, apa yang dilakukan? Tahu, adik-adik, coba tebak, apa yang dilakukan? Yaitu kabur, lari, ya, meninggalkan domba-domba itu. Akhirnya apa terjadi? Domba-domba itu dicakar, disobek-sobek oleh binatang buas dan akhirnya memangsanya. Itulah namanya gembala upahan. Jadi, dua gembala yang sudah kita kenal. Gembala yang baik dan gembala yang upahan. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Pasti jawabannya pilih gembala yang baik. Gembala yang baik ini siapa yang digambarkan? Nah, nanti langsung kasih tahu siapa yang dikatakan gembala yang baik ini, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi apa ciri-ciri domba. Domba tahu? Adik, suaranya apa? Mbe, ya. Waktu kalau hari Natal ada anak-anak yang menjadi domba, nah itu dikasih pakai baju domba, nanti dia jalan, nanti ada gembalanya, betul ya? Waktu hari Natal itu banyak pentasnya seperti itu.
Yang ingat nggak? Di tanggal 25 Desember atau di bulan Desember diadakan Natal. Seperti itu ya. Nah, domba-domba ini anak-anak, mungkin anak-anak sebagian sudah tahu apa sifat-sifatnya. Tapi hari ini Laus ingin memberitahukan. Domba ini sifatnya banyak sekali apa? Ada anak-anak tahu. Yang pertama, ya, domba ini seringkali nyasar, bisa nyasar. Ya, dia nggak tahu rumah. Kalau dia sudah keluar dari kandangnya, ya, kalau bawa agak tempatnya jauh, suruh pulang lagi, dia pasti tersesat. Karena dia tak hafal tempat kandangnya lagi. Beda dengan kucing, beda dengan anjing. Ya, kalau kucing, kalau anjing, ya pergi ke jauh-jauh tempat, akhirnya dia bisa pulang lagi ke tempatnya. Tapi kalau domba ini nggak bisa. Begitu kalau dia sudah keluar dari kandangnya, ya pergi agak tempat jauh sedikit, suruh kembali lagi, pasti nyasar-nyasar. Nah, kalau sudah nyasar itu, akibatnya apa? Itu incaran binatang buas, dia akan terkam, ya. Yang kedua, si domba ini tidak punya senjata apa-apa, ya. Mulutnya nggak punya taring yang kuat, dia punya kuku, nggak punya cakar, ya. Jadi nggak ada hewan domba ini boleh katakan nggak ada senjatanya untuk bisa melawan binatang buas yang lain. Kalau misalnya kucing punya cakar, jadi kalau ada anjing mau menggigit, ya dia langsung keluarkan cakar. Kalau domba nggak ada cakarnya, ya. Misalnya kalau harimau mau diterkam sama singa, harimau keluar lagi cakarnya, bisa cakar mencakar. Tapi kalau domba nggak punya anak-anak. Domba ini nggak punya apa-apa, ya. Dia lemah sekali binatang. Kalau katakan binatang buas mau makan, paling dia lari pun nggak kencang, gampang ditangkap. Nah, itu yang pertama, ya. Yang pertama suka nyasar, suka tersesat, kemudian tidak punya senjata, badannya tidak diperlengkapi dengan senjata, ya. Misalnya taring atau kuku enggak, dan juga lemah, larinya pun tak terlalu kencang, ya, gampang ditangkap. Nah, kemudian apa lagi domba ini? Domba ini kalau seandainya gembalanya bawa pergi minum air, kalau ada air yang agak kencang sungainya, ya, misalnya melewati itu, dia langsung takut, ya, bisa gemetar itu dombanya, ya. Nah, itu biasanya, ya, si gembala akan bawa tempat air yang tenang, baru dia bisa jalan dan mau dia minum. Kalau airnya bergelombang, dia takut mau datang-datang tempat sungai itu boro-boro. Karena apa? Karena airnya kencang sekali. Nah, itu sifat-sifatnya. Kemudian apa lagi sifat si domba ini? Ya, kadang-kadang kalau gembalanya suka ajak pergi ke padang rumput, ada anak sekalian, dia si domba-domba ini kadang-kadang ada yang 1, 2, 3 domba suka ngintip-ngintip ke tempat lain. Seolah-olah di padang itu ada tempat rumput yang lebih bagus. Seringkali dia nggak ngikutin daripada gembalanya. Bisa nyasar begitu, ya. Nah, kemudian apa lagi si domba ini punya sifat, ya? Nah, domba ini bagusnya atau dia mendengar suara gembalanya. Kalau gembalanya panggil, dia pasti menjawab, ya. Bukan menjawab, iya, bukan begitu, ya. Dia pasti datengin. Misalnya si gembalanya panggil, "Hai hitam, sini." Nah, langsung isi hitam datang. "Hai putih, sini." Nah, tapi ada orang lain yang pura-pura sebagai gembala. Dia bilang, "Hai putih." Nggak datang dia. "Hai hitam." Nggak kemari. Nggak datang kepada gembala itu. Tapi kalau gembala yang benar dipanggil putih, langsung datang. Hitam, langsung datang. Burik, langsung datang. Itu gembalanya, ya. Jadi dombanya bisa mendengarkan. Nah, sebenarnya cerita ini menggambarkan siapa gembala baik itu, ya. Gembala baik itu adalah Tuhan Yesus, ya. Dia adalah gembala yang baik. Kenapa dikatakan gembala yang baik? Dia adalah Tuhan yang memiliki domba itu. Yang domba itu diumpamakan, digambarkan seperti kita. Kita ini seperti domba, lemah dan tidak berdaya. Ya, seringkali kita mau pakai caranya kita sendiri. Sering seperti domba nyasar-nyasar sendiri. Tapi gembala kita yang baik ini, adik-adik boleh dengar, ya. Nanti ada lagunya juga, adik-adik bisa dengarkan, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Pernah dengar lagu itu? Tuhan adalah gembalaku. Nah, adik-adik bisa dengar nanti di dalam teks yang berikut. Tapi Lause ingin menjelaskan satu persatu. Tuhan adalah gembalaku. Adik-adik nanti bisa lihat di Mazmur pasal 23.
Ya, Mazmur 23 lengkap sekali dituliskan. Namun itu tugas apa? Tugas adik-adik membacanya ya. Tapi Lause menjelaskan dahulu. Adik-adik bisa melihatnya di Alkitab, itu Mazmur pasal 23. Nanti di dalam slide-slide-nya mungkin adik-adik akan bisa lihat ya. Lause jelaskan satu-satu ya. Gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku. Siapa yang mengatakan itu? Adalah Daud. Daud itu dulu sebagai gembala juga. Dia yang apa? Dia membimbing domba-domba. Ada apapun kesulitan, apapun dia hadapi. Ada binatang buas dia hadapi. Dia menjaga malam-malam. Dia justru tidak tidur melihat domba-dombanya. Mungkin tertidur sebentar, lalu lihat domba-domba. Takut ada binatang buas gak mencangkarnya. Nah, seperti itulah Daud menggambarkan Tuhannya. Tuhannya apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seperti itu. Seperti bagaimana dia menjaga domba, seperti itu Tuhan menjaga kita. Ya, tetapi lebih sempurna lagi. Ya, apa yang dilakukan Daud, ya, itu belum sempurna. Tapi Tuhan Allah kita lebih sempurna lagi. Ya, menjaga kita. Ya, Lause uraikan satu persatu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa dikatakan tidak kekurangan aku? Karena Tuhan adalah pemilik dari segala-galanya. Tidak ada apapun yang tidak bisa Tuhan lakukan. Ya, maka kita percaya kepada Tuhan kita. Kita tidak akan kekurangan apapun. Bukan berarti kita dikasih uang terus, enggak. Dia kasih pemeliharaannya. Pemeliharaan gimana? Dia kasih kita oksigen, dia membimbing kita, yang menolong kita, yang menasihat kita, ya. Selain itu apa lagi? Mengoreksi kesalahan kita. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Alkitab itulah yang menjadi pembimbing dari Tuhan kepada kita. Yaitu dia mengoreksi kita, mengajar kita, memberitahu kesalahan kita. Ya, kita ini sering apa? Sering melakukan apa? Kesalahan apa? Waktu baca firman, kita bermain game. Waktu belajar, kita bilang pura-pura bohong, bilang sama mama belajar, tapi kita bermain-main game. Banyak sekali kita lakukan hal itu. Ya, waktu kita mau ke gereja, ya, waktu belum ada pandemi, kita malas-malasan. Tapi sekarang kan belum boleh kan kita beribadah di onsite, maksudnya di gereja karena masih banyak COVID ya. Nah, jadi beribadah di rumah, tapi pun banyak yang tidak sungguh-sungguh. Lalu sekarang sedih juga dengarnya. Kadang-kadang anak-anak ya nggak membuka membuka gambarnya, ya, gambar zoomnya, lihat gurunya malah ditutup, dipakai gambar merah itu supaya wajahnya nggak kelihatan. Padahal ibadah itu apa? Kita harus melihat. Ya, siapa yang bercerita, yang menyampaikan firman, siapa yang mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Kita harus serius, ya, upayakan serius sekali, ya. Kecuali mungkin lagi sakit, nggak bisa bangun, terbaring, ya itu apa boleh buat, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kita sehat, kita seperti biasa, pergi mandi, lalu persiapkan dengan baik-baik, duduk dengan sopan, lalu bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau beribadah, mau menghadiri undanganmu, ya, walaupun tidak duduk di gereja, tetapi ini saya membayangkan seolah saya di dalam gereja, dengan sungguh-sungguh, membuka hati, mendengarkan begitu. Nah, lalu sebanyak sedih, anak-anak sudah tutup Zoom itu, lalu pergi makan. Ya, makan itu artinya nggak terkonsen lagi. Kalau orang sudah makan, anak-anak, itu biasa dengan firman Tuhan, nggak bisa. Ya, atau lihat main game, atau lihat film-film, ngintip film, misalnya film Korea kah, atau film yang anak-anak suka. Akhirnya yang disampaikan firman Tuhan, numpang lewat saja, nggak tahu apa-apa. Ya, atau sambil kadang-kadang tiduran, lalu angkat kaki, ya, itu namanya nggak sopan, ya. Tuhan lihat, walaupun kita nggak di gereja, Tuhan itu maha kuasa, dia ada. Oleh karena itu, langsung menghimbau, anak-anak mulai hari ini, ya, sungguh-sungguh, waktu dengar firman Tuhan, ya, walaupun nggak ada orang yang lihat, Tuhan lihat hati kita, bagaimana kita mendengarkan nggak sungguh-sungguh. Nah, kalau bagusnya apa lagi? Sediakan kertas, sediakan buku, kita catat. Ada yang penting kita catat, jangan catat. Sambil dengarkan, konsentrasi dengan baik. Dan jangan lupa,
Waktu kamu dengarkan, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, tolong Roh Kudus-Mu menolong saya untuk mengerti firman Tuhan. Sambil berdoa, ya dalam hati, sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak jadi jempolan. Tuhan sangat senang. Nah, seperti itu. Ya, nah itu kira-kira domba sifatnya. Sementara yang tadi gembala yang baik tadi sudah menyediakan rumput, lalu dia membaringkan aku. Di mana dia baringkan? Dia baringkan di padang yang berumput. Nah, dia membaringkan kita di rumput. Kenapa? Karena memudahkan kita juga untuk bisa langsung makan, anak-anak. Ya, setelah dia baringkan kita, ya, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, di padang berumput yang hijau. Ya, bukan rumput-rumput yang sudah gersang, yang nggak ada rumputnya ya. Kemudian nanti ada lihat nih, dia membimbingku ke air yang tenang. Kenapa di air yang tenang? Nanti anak-anak bisa lihat. Ya, nanti bisa lihat di slide-nya itu membimbing dia. Karena domba itu nggak bisa kalau lihat airnya gencong, dia mau minum, takut dia. Takut apa? Takut bisa tenggelam. Ya, karena kalau begitu terpleset dia jatuh domba ini, dia susah berdiri lagi. Karena kalau apalagi kalau dombanya yang tambun ya, begitu plok jatuh ya, misalnya jatuh ke air, nggak bisa berdiri lagi, susah berdirinya. Harus ada gembala membantu mengangkat dan menegakkan dia kembali, baru bisa. Nah itu ya. Nah jadi waktu anak-anak dengar lagu ini, anak-anak bisa membayangkan betapa baiknya Tuhan Yesus kita. Ya, dia tahu kita punya kelemahan, dia membimbing kita, dibawa kita tempat air yang tenang. Dan dia menyegarkan jiwa kita. Bukan air minuman aja ya untuk dahaga, tidak. Tetapi jiwa kita pun dahaga akan firman pun dia segarkan ya, kita punya jiwa. Kemudian, nah apalagi setelah itu, setelah dia menyegarkan, dia menyegarkan jiwaku, dia menuntunku ke jalan yang benar. Nah, benar. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Ya. Tuhan itu gembala kita yang baik. Dia memimpin kita. Dia kasih tahu kita jalan yang mana benar, mana enggak. Yang enggak benar itu apa? Ya misalnya nyontek. Firman Tuhan mengatakan itu sama dengan mencuri. Kalau kita mengeluarkan kata-kata kotor, itu namanya menyakiti hati orang. Di dalam Alkitab mengatakan kita tidak boleh berkata kotor. Itu Alkitab ada ngajarin. Ya. Kalau kita memaki orang, membuli orang, di Alkitab sudah mengajarin. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Dia menuntunku, dia tuntun kita. Nah, sama-sama adik-adik datang hari ini di gereja, ya, firman Tuhan menuntun kita. Kalau kamu nggak datang ke gereja, maksudnya mendengar firman Tuhan di Zoom ini, ya, adik-adik nggak dapat apa-apa. Oleh karena itu harus rajin, ya. Bagaimana Tuhan? Nah, kemudian berikutnya apa yang Tuhan lakukan lagi? Ya, semuanya itu dilakukannya karena Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita sebagai domba, sebagai manusia yang diciptakan. Ya, itulah penggambarannya. Kemudian terakhir dia bilang apa? Sekalipun ya aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Tahu arti lembah kekelaman anak-anak? Itu lembah kekelaman itu diibaratkan seperti orang yang sudah sakit mau menuju seperti nggak terbantu, tak tertolong lagi, menuju maut. Maut itu kematian. Nah, semua kita itu bisa seperti itu, anak-anak. Ya, mungkin hari ini baik-baik, sehat. Ada suatu virus masuk atau menyerang, tiba-tiba kita sakit berat itu ya, seolah-olah, waduh ini sudah mau mati namanya ya, seperti itu ya. Sudah dokter tolong, nggak tertolong. Ada orang ketakutan sekali. Nah, tetapi si Daud mengajarkan kepada kita di dalam firman, sekalipun aku menuju ke dalam maut itu, kita menghadapi kematian itu, kita tidak seperti ketakutan begitu. Kenapa? Karena Tuhan berserta dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia membimbing kita, memberikan kekuatan kita, dan memberikan satu kepastian di dalam hidup kita. Yaitu apa? Keselamatan. Nah, ini yang si Daud akhirnya dapat tegar, dapat kuat. Kenapa? Karena firman ini. Nah, adik-adik pun, Lause pun, semua pun seperti itu. Ya, kenapa kita tahu demikian? Karena kita melihat bagaimana cinta Tuhan, gembala yang baik itu,
Bagaimana kita tahu? Yaitu gembala baik ini kita lihat di atas kayu salib. Adik-adik bisa lihat yang waktu kita merayakan Jumat Agung yang pada kira-kira tanggal 2 yang lalu. Itulah satu bukti cinta Tuhan yang sungguh-sungguh. Bukti cinta gembala yang baik kepada kita. Dia mati di atas kayu salib. Itulah buktinya dia membimbing kita di dalam jalan kegelapan. Ya, walaupun ya di dalam di lembah kekelaman, dia menolong kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia membuktikan bahwa lembah kekelaman itu dia memberikan kemenangan. Kenapa? Karena di dalam kayu salib itulah, anak-anak sekalian, dia membuktikan cintanya kepada manusia. Apa yang dikatakan cintanya kepada manusia? Yaitu kata yang paling agung. Orang menghina dia, orang tidak mempedulikan dia, orang tidak memaki dia, orang memukul dia, menonjok dia, tetapi dia tidak membalas. Itulah gembala kita yang baik, anak-anak sekalian. Bahkan dia katakan apa kepada Bapa di surga? Ampunilah mereka, ampunilah orang-orang yang sudah memukul dia, karena dia tidak tahu. Nah, inilah bukti gembala yang baik, anak-anak. Ya, oleh karena itu hari ini Lause mengajak anak-anak sekalian, mau nggak anak-anak pilih yang mana? Gembala yang baik atau gembala upahan? Kalau gembala upahan, ada yang seperti ini, dia kabur. Dia nak mau nolong kita, dia cuekin kita, biarin kita. Mau jahat kek, mau baik kek, mau apa, terserah kamu. Tetapi kalau gembala baik tidak. Dia terus membimbing kita, terus mengingat kita, terus menegur kita. Kalau kita salah, ada Roh Kudus yang mengatakan di dalam diri kita, kamu salah, kamu tadi nyontek, suka melawan mama, kamu bohong, ya, lalu tidak bertanggung jawab, belum menyelesaikan tugas-tugasnya, banyak nonton film Korea lah, main game lah. Padahal main game boleh nggak? Boleh, asal apa? Asal disiplin. Begitu sudah main harus tahu diri. Tahu diri apa? Tahu diri apa? Tahu misalnya sudah mau berapa menit? 15. Udah 15. Jangan lanjut-lanjut, ya. Karena itu boleh anak-anak tahu, oh ini permainannya, oh ini harus tahu, ya. Tapi harus disiplin juga, nggak boleh ngikutin terus. Kalau ngikutin terus, kita punya pelajaran, kita punya tugas yang lain-lain bisa ketinggalan. Waktu ketinggalan, siapa yang rugi? Ya, kita sendiri yang rugi. Ya, kalau kita nggak belajar, kita tinggal kelas, pengetahuan kita nggak dapat, kita nggak menjadi pintar. Akhirnya apa? Tidak memuliakan Tuhan, maka mempermalukan Tuhan. Yaitu apa? Nilai kita jelek, kemudian kita nyontek, mempermalukan Tuhan, kemudian kita suka main-main, jadi gunjingan orang-orang. Oh iya, anak ini suka bermain, suka apalah gitu ya. Nama Tuhan yang bukan dipermuliakan, dipermalukan. Mau anak-anak seperti itu? Nah, Lause setuju, pasti anak-anak mau seperti itu kan? Mari, ya, kita selalu mengingat gembala kita yang baik. Gembala yang baik menuntun kita, menolong kita, menyelamatkan kita, mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita. Oleh karena itu anak-anak, kita berbahagialah. Kenapa berbahagia? Karena Tuhan sudah menyerahkan apa? Nyawanya bagi kita. Di Alkitab dikatakan tuh, Yohanes pasal 10, ya, gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Nyawanya artinya dia sendiri, anak-anak. Ya, nyawanya sendiri diserahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk menjadi penebus dari dosa-dosa kita. Ditebus, tahu, hati-hati, ada anak, dibayar hutang dosa kita. Karena apa? Dosa itu upahnya maut. Maut itu artinya mati. Mati itu binasa, masuk ke neraka. Tapi dia mau menggantikan kita di atas kayu salib. Untuk kita tidak binasa, masuk neraka, tapi dia menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita apa? Dapat anugerah dari Tuhan. Menerima dia sebagai juru selamat. Tuhan yang memberikannya. Nah, itulah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik memberikan nyawanya. Dan gembala yang baik adalah mengenal satu-satu kita. Jadi, kalau Lause mungkin bisa lupa-lupa nama-nama kamu ya. Mungkin ya sering juga lupa kali gitu ya. Tapi walau wajah, Lause biasanya ingat. Cuma nama kadang-kadang lupa. Tapi kalau Tuhan Yesus, gembala kita yang baik, ya, bukan nama saja yang ingat. Ya, wajah, bukan wajah aja, tetapi hati kita. Dalam hati kita, apapun kesulitannya, apapun kesusahannya, Tuhan Yesus tahu. Lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Makanya kita sebagai dombanya yang digambarkan, kita mau di dalam tangan gembala yang baik. Kalau gembala yang baik akan menuntun kita. Untuk itu kita apa?
kita taat, kita ngikutin gembala kita yang baik. Sehingga kita apa? Kita berbahagia di dalam Tuhan. Dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan, kita bisa menikmati Tuhan di mana? Di dalam bimbingannya. Dia bimbing kita ke tempat padang rumput, dia bimbing kita tempat air yang tenang, dia menyegarkan jiwa kita, dia menuntun kita walaupun di dalam kesulitan, ya, di dalam kepayahan kita menghadapi kesulitan sakit atau orang tua kita sakit dan sebagainya, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Inilah yang dikatakan gembala yang baik. Nah, adik-adik, mari kita percayakan diri kita. Kita digambarkan sebagai domba, mari kita percayakan diri kita kepada gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Mari kita membaca ayat hafalannya, yaitu di Yohanes 10 ayat 11. Dikatakan apa? Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Dan yang Yohanes 10 ayat 14 apa dikatakan? Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dia tahu domba-domba. Bagaimana Bapa mengenal anak, anak mengenal Bapa, demikian juga ya Tuhan mengenal domba-dombanya, itu kita ini. Kita ini diibaratkan seperti domba. Dia mengenal kita pribadi-pribadi, satu persatu. Satu persatu dia kenal. Ada Kaleb lah, ada siapa lah, banyak itu. Ya, anak-anak yang di sini ya. Nah, ada siapa? Kaleb ada, ya. Ada siapa lagi nih? Banyak yang belum ingat lihat namanya, nanti apain ya. Semua Tuhan tahu. Bagaimana kesulitannya, bagaimana ketakutannya Tuhan tahu. Tapi kita waktu serahkan kepada gembala yang baik, gembala baik akan membimbing kita. Dia mengajar kita, dia memberitahu kesalahan kita, lalu dia memperbaiki kita dan mendidik kita di dalam kebenaran. Ya, itulah gembala agung kita. Pertanyaannya, mau nggak adik-adik menyerahkan hatinya kepada gembala yang baik untuk dibimbing? Pasti Lause setuju, anak-anak mengatakan dalam hati, ya Lause, saya mau menyerahkan hati saya kepada gembala baik. Hari ini saya boleh mengenal gembala yang baik dengan lebih jelas, ya, lebih jelas, lebih mengerti, ya. Nah, anak-anak untuk lebih lengkapnya lagi nanti anak-anak bisa membaca di dalam firman Tuhan, yaitu yang terdapat di Yohanes 10 ayat 11 dan di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 itu perjanjian lama. Kalau yang kita baca hari ini adalah Yohanes 10 ayat 1 sampai yang ke-15. Anak-anak baca lagi, ya. Jadi bukan hanya dengar dari sini aja, tapi anak-anak boleh membaca. Waktu membaca, minta tolong Roh Kudus Tuhan untuk menolong anak-anak. Mau kan anak-anak? Kalau mau, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan memimpin kami. Waktu kami salah, Tuhan mengajar kepada kami, supaya kami dapat memperbaiki kesalahan kami. Waktu kami tidak benar, Tuhan mengoreksi kami dan membimbing kami di dalam kebenaran, mendidik kami di dalam kebenaran. Oleh karena itu kami mau ya Tuhan, Tuhan Yesus sebagai gembala kami, membimbing langkah-langkah kami. Kami seringkali melawan ya Tuhan, seringkali tidak taat kepada Tuhan, seringkali tidak serius ya Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar nasihat orang tua, kami seringkali tidak sungguh-sungguh. Tuhan ampuni kami. Mulai hari ini ya Tuhan, kami berjanji mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi domba-domba yang diibaratkan oleh Tuhan. Dan Tuhanlah menjadi gembala kami, menuntun kami hari lepas hari, sehingga kami ya Tuhan dapat menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Dan sekaligus kami sebagai domba-domba-Mu Tuhan dapat mempermuliakan nama-Mu di dalam tugas-tugas kami yang di sekolah, di dalam tugas-tugas kami sebagai anak di rumah. Kami bisa membantu mama, membantu adik-adik kami, menolong mama mencuci piring, dan juga membantu papa ya, membantu papa di rumah dan tidak membuat keributan, tetapi memberikan kedamaian. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan, siapkan persembahannya di amplop yang terbaik, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekarang kita mau membuat aktivitas. Adik-adik, ini ada teka-teki Alkitab. Ayo kita belajar Alkitab bersama-sama. Buka Alkitabmu dan temukan kata yang tepat untuk melengkapi teka-teki ini. Selamat mengerjakan. Minggu depan jangan lupa ibadahnya lewat Google Meet. Nah, adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita, tapi jangan lupa kita mematuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Dadah, bye. Tuhan berkati.